Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah. Hamparan sawah yang luas, deretan pegunungan yang membentang, berbagai hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan menjadi sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Dari sekian banyak sumber daya alam yang tersedia, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah tanaman enceng gondok. Selama ini, enceng gondok dipandang sebagai parasit atau gulma bagi tanaman. Contohnya padi. Namun ternyata enceng gondok ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat terlihat di salah satu industri yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akar merupakan nama industri yang memanfaatkan enceng gondok sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan yang dapat menembus pasar internasional. Industri ini dirintis sejak tahun 2003 oleh seorang pengusaha bernama Roni. Melihat banyak kerajinan tangan yang diekspor ke luar negeri, dia berusaha melahirkan sesuatu yang berbeda, yaitu kerajinan yang terbuat dari enceng gondok. Enceng gondok ini dapat dibuat menjadi berbagai kerajinan tangan seperti keranjang pakaian, tas, keranjang buah, tatakan, keranjang roti, dan sebagainya. Untuk proses pembuatannya tergolong tidak mudah karena memerlukan keterampilan menganyam. Pertama-tama, proses yang dilakukan adalah sampling dari bahan dasar enceng gondok yang dianyam di mal akan membentuk pola yang diinginkan. Setiap pola tersebut membutuhkan waktu setengah sampai 1 hari sesuai ukuran dan tingkat kerumitannya. Selanjutnya, proses sterilisasi. Proses ini cukup penting, karena proses inilah yang menentukan bagus atau tidaknya kualitas suatu produk. Produk kerajinan yang telah dicelupkan ke dalam cairan anti jamur, jika disikat dan penjemuran masih menimbulkan bercak hitam dan perbedaan warna, harus dicelupkan kembali ke cairan anti jamur. Setelah itu, proses pengeleman. Produk yang telah kering disterilisasi, langsung dicelupkan ke cairan lem, ditiriskan, dan dijemur. Proses yang terakhir adalah vernis.
Penyemprotan vermis dilakukan supaya produk kerajinan menjadi tahan lama dan menimbulkan warna yang sama. Setelah proses penjemuran terakhir, produk kerajinan dikirim ke pemasangan handle di Wates dan untuk packaging dilakukan di Jogja. Produk-produk yang sudah jadi akan langsung diekspor ke luar negeri, khususnya Amerika. Banyaknya permintaan produk kerajinan eceng gondok dari Amerika, seperti keranjang pakaian, keranjang roti, dan tas, akan terus meningkat di akhir tahun. Dalam menjalani sebuah usaha, tentunya tidak luput dari berbagai macam kendala. Dan yang menjadi kendala utama dalam proses penjemuran adalah faktor cuaca. Jika musim hujan tiba, proses penjemuran akan memakan waktu lama sehingga menghambat proses produksi. Eceng gondok yang tadinya tidak dimanfaatkan potensinya dengan optimal, sekarang mampu menjadi salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi, bukalah mata untuk melihat alam di sekeliling dan peka terhadap potensi-potensi alam sekitar.